Sebetulnya ini adalah konsisten dengan data bahwa tes positivity rate kita itu kan selalu di atas 15% beberapa waktu terakhir. Ini menunjukkan bahwa laju prevalensi atau laju penyebaran dari COVID-19 ini di masyarakat atau di komunitas tinggi. Nah, ini implikasinya tentu akan terlihat dari banyaknya kasus-kasus yang ditemukan. Dan ini pun dengan data yang tadi saya bilang positivity rate yang masih tinggi itu, masih banyak kasus infeksi di masyarakat yang belum ditemukan. Nah, ini yang harus ditingkatkan karena bila tidak, kita akan menghadapi penambahan pola eksponensial dari COVID-19 ini yang nanti bisa makin meningkat, bisa sampai 10.000 lah. Ini artinya kita harus lakukan ini jangan hanya di beberapa lokasi saja yang saat ini sudah atau wilayah yang sudah meningkat bagus testingnya, tapi hampir menyeluruh di seluruh wilayah Indonesia untuk meredam kecepatan dari penyebaran COVID-19 ini. Tapi tesnya Pak, kalau per hari gitu ya, yang menjadi standar untuk melakukan tracing dan juga tracking dari orang-orang ini, berapa besar Pak yang harus dilakukan tes per harinya Pak? Tes per hari ini sebetulnya dihitungnya bisa dari yang sudah ditetapkan oleh WHO, yaitu 1 tes per 1.000 orang per minggu. Kalau dihitung secara kasarnya, kurang lebih di kisaran 38 sampai 40 ribuan. Sebetulnya kalau bisa sampai 50 ribuan itu sudah bagus ya untuk Indonesia ya, hariannya. Nah, ini tentu saja harus diupayakan oleh semua daerah, dan ini tidak hanya melihat kalau keterbatasan misalnya PCR, ya ini kita punya solusi lain, antara lain adalah rapid test antigen yang juga sudah direkomendasikan oleh Badan Kesehatan Dunia. Ini sekali lagi peningkatan aspek dari cakupan testing ini sangat penting supaya setiap daerah atau wilayah ini memahami situasi sesungguhnya dari pandeminya, ya permasalahan pandeminya seperti apa, dan ini akan menjadi basis atau data dasar yang sangat valid untuk mereka melakukan intervensi atau program-program kebijakan lainnya. Di antaranya misalnya yang lain, misalnya mau pembukaan atau termasuk pilkada ini juga dilihat dari bagaimana optimalisasi performance dari testing kita. Tapi Pak, untuk 3T, tracing, tracking, dan juga testing ini untuk di luar DKI Jakarta, Anda melihatnya seperti apa saat ini berjalannya? Apa masih harus digencarkan dilakukan Pak? Saya melihat ini belum menjadi fokus yang serius ya dari mayoritas daerah di Indonesia ya. Hanya mungkin 3 wilayah yang berdasarkan data WHO, yaitu DKI, Yogyakarta, dan Sumatera Barat ya. Nah, daerah lainnya ini saya melihat belum serius. Setelah hampir lebih dari 6 bulan ini, saya tidak melihat adanya keseriusan untuk mereka meningkatkan aspek testing ini. Padahal bila difahami dalam pengendalian pandemi, ya tidak bisa kita mengabaikan testing. Testing ini faktor yang sangat penting, baik ketika dia menentukan ada awal dari satu pandemi, termasuk ketika di tengah pandemi, testing ini juga menjadi suatu tolak ukur untuk melihat performance dari pengendalian pandemi satu daerah. Kemudian di akhir dari pandemi ini, testing ini juga yang menentukan, oh ini sudah berakhir.